Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ana ma' muhibbihi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat berhadir di sekolah yang insya Allah penuh berkah ini dalam rangka mengikuti kajian rutin, kajian ilmu tajwid. Berikut juga para asatiz yang ngajar di sini juga melaksanakan aktivitas seperti biasa. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita berada di barisan orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Meskipun kita di barisan yang terakhir sekalipun, tapi kita tetap mudah-mudahan digolongkan oleh Allah dalam barisan orang yang ahli Al-Quran. Tentunya juga mendapatkan syafaat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pada halaqah kali ini kita masuk ke pelajaran ke-8. Ya, pelajaran ke-8. Ini pelajaran mat. Hal mat. Jadi mat ini juga termasuk yang sangat penting sekali, karena bisa jadi yang tidak mat jika kita matkan, kalau mungkin perubahan antara mat asli menjadi matnya dilebihkan, atau mat wajib atau mat lazim yang dikurangi, mungkin nggak jadi masalah. Tapi yang kadang jadi masalah yang tidak mat dimatkan, itu yang jadi masalah. Nah, jadi mat ini termasuk bab yang sangat penting, karena sebagian ulama bahkan menyebutkan rukun ilmu tajwid itu ada 5. Rukun ilmu tajwid ada 5. Yang pertama berarti makharijul huruf was sifat 1, kemudian ba'dul ahkam 2, kemudian al-budud mat, yang ketiga al-waqf wal ibtida, yang kelima baru ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu artinya latihan. Percuma yang 4 tadi dikuasai, tapi kalau tidak riyadhah itu saya. Coba Ustaz Juri tulis. Yang pertama al-makharij was sifat, yang kedua ba'dul ahkam, yang ketiga al-mudud, yang keempat al-waqf wal ibtida, yang kelima ar-riyadhah. Ar-riyadhah itu ya latihan. Soal ke-36, apakah yang dimaksud dengan mad? Mad itu katanya dari madda yamuddu. Madda yamuddu itu artinya menambahkan, mengulurkan, kemudian memberikan juga termasuk, membentangkan juga. Mad secara bahasa ziyadah. Ya, maddun secara ziyadah atau tambahan. Nah, ini ada contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yumdidukum rabbukum bi amwali wa banin. Dan Tuhan kalian akan menambahkan kepada kalian pada harta dan anak.
Mad secara istilah adalah memanjangkan atau menahan suara pada huruf-huruf mad yang 3, karena ini asalnya kan, yang 3 ketika sukun. Alif, waw, ya. Alif didahului fathah, waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasrah. Nah, contohnya yang satu kata nuhiha. Kemudian soal ke-37, sebutkan pembagian mad beserta baitnya. Jadi mad itu dibagi menjadi 2 ya, wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyan wahu. Dan sebutlah yang pertama tadi mad tabi'i atau mad asli ya. Yang pertama itu tabi'i, boleh asli. Kenapa disebut tabi'i? Karena secara tabiat dan natural mengucapkannya. Qala itu kan natural. Bahkan yang enggak mat aja kadang, misalnya yang kertas lembar yang saya bagi itu biasa orang kan bacanya baba, i gitu kan, panjangkan. Itu karena natural, secara natural. Kemudian far'i, mad far'i itu cabang ya, cabang dari asli, asalnya mad asli. Kemudian soal ke-38, apakah yang dimaksud dengan tabi'i? Sebutkan baitnya. Mad tabi'i adalah alif sakinah didahului fathah atau maftuh. Kemudian waw sakinah didahului dhammah. Kemudian ya sukun didahului kasroh ya. Ini kasroh yang masih tulisannya fathah diganti kasroh. Kalau dia fathah tentu menjadi layin. Ya sakinah didahului maksur. Jika didahului kasroh maka menjadi huruf layin juga. Ini maksudnya fathah, ini yang kasroh di bawah ganti dengan fathah. Ini diantara prinsip-prinsip mad asli, artinya ya menjadi karakter mad asli ya, tidak berdiri sendiri bentuk huruf kecuali dengan wujudnya. Apabila dihapus hurufnya maka akan berubah maknanya. Jadi dia memang asli. Misalnya wawnya kita hapus ya nggak bisa, jadi nggak mat lagi, atau maknanya jadi berubah. Misalnya yakumu kan mat asli kan, yakumu. Habis itu misalnya masuk lam yakum, hilang wawnya, jadi mat nggak? Jadi mat nggak? Nggak jadi mat lagi, lam yakum. Nah, jadi berubah terus maknanya. Kalau yang tadi artinya berdiri, kalau yang seperti ini jadi nggak berdiri. Kemudian hurufnya tidak didahului oleh hamzah dan tidak pula setelahnya huruf hamzah atau sukun. Jadi dia nggak bisa didahului hamzah. Kalau didahului hamzah nanti bisa jadi mad badal, enggak mad asli lagi. Kemudian disebut asli karena berpengaruh terhadap makna, atau disebut juga sebagai mad tabi'i. Sebut tabi'i tadi karena natural secara tabiat, atau huruf illah. Kalau huruf illah itu dalam bahasa Arab atau ilmu nahwu ya, atau ilmu sharaf. Tidak terjadi pada awal kata. Jadi nggak akan pernah ada di awal kata. Misalnya waw sukun di awal kata ada nggak? Terus ya sukun di awal kata ada nggak?
Gimana mau bacanya? Alif sukun di awal kata ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau ada, dia menjadi alif lam. Ya, itu namanya hamzatul wasli. Kalau alif secara sendiri itu tidak akan pernah ada kecuali sukun. Panjang matnya harokatani, 2 harokat, baik waqaf berhenti atau saat wasal disambung. Baitnya bait ke-36 malat 1 kita baca ya. 1 2 3. Mala tawaqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab. Jadi apa-apa saja yang bukan disebabkan waqaf, bukan pula ada huruf yang menyertainya. Maksudnya yang tadi ya, tidak ada hamzahnya, tidak ada ini, tidak ada waqaf, dia tetap mad asli. Kalau waqaf nanti jadi mad arid li sukun. Nah, kalau dia 3 huruf. Sebutkan contoh mad tabi'i dalam satu kata. Tadi udah ya, nuhiha. Kemudian baitnya 1 2 3. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hurufnya atau huruf mad itu ada 3, ketahuilah. Dari lafaz wayin, kan waw, alif, ya. Pada perhatinya dalam sebuah kalimat nuhiha. Sebutkan, ini yang ke-40 ya. Sebutkan yang dimaksud dengan mad layyin. Atau ada juga yang menyebut dengan mad lin. Atau mad layyin. Beserta baitnya. Mad layyin adalah, perhatikan, ada huruf waw, dah. Kemudian ada huruf ya. Sukun antara 2 huruf didahului baris fathah ketika waqaf. Jadi dia posisinya 3 huruf. Di tengahnya ini, di tengahnya kalau tidak alif atau waw. Kalau tidak waw atau ya, didahului fathah. Baitnya kita baca 1 2 3. Wallinu min hal ya wawun sukkina inin fitahun qabla kullin u'lina. Dan adapun madlin hanya pada ya dan waw sukun saja jika sebelum keduanya itu baris fathah. Soal 41, sebutkan hukum mad beserta baitnya. Kalau yang tadi aqsamul mad, pembagian mad. Kalau yang ini hukum mad. Hukum mad ada 3, wajib, jaiz, sama lazim. Baitnya bait ke-42, kita baca lagi 1 2 3. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Hukum mad itu ada 3. Selalu ya, tadum itu selalu ada 3. Ada wujub atau wajib, jawaz atau jaiz, luzum atau lazim. Soal ke-42. Sebutkan konstruksi atau formulasi dari mad wajib muttasil. Ingat ya, mad wajib muttasil dan jaiz munfasil. Jadi sebagai kadang tertukar-tukar. Ya, ada yang bilang jaiz muttasil, salah. Wajib muttasil, jaiz munfasil. Muttasil itu artinya bersambung. Munfasil itu artinya terpisah. Mad wajib muttasil terdapat pertama mad asli. Ingat ya, ada mad asli bertemu dengan hamzah. Hamzah yang berbaris.
dalam satu kata. Jadi dia dalam satu kata. Itu yang disebut dengan muttasil tadi. Dia bersambung, nggak bisa dipisah. Kalau dipisah berarti misahin kata dong. Nah, nggak bisa dibaca lagi akhirnya. Kemudian mad jaiz munfasil, terdapat mad asli bertemu dengan hamzah yang berbaris, kemudian di lain kata. Makanya disebut munfasil karena dia terpisah antara hamzah dengan mad aslinya. Nah, di sini yang paling ini ya, soal 43 ini karena banyak terjadi kesalahan, makanya saya cantumkan khusus pada mad iwad. Nah, ini cara bacanya gini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Jadi panjang 2 harokat meskipun nggak ada alifnya. Nanti ada, ini kan nggak ada alifnya Ustaz, kenapa bisa panjang? Ya harusnya ada alifnya di situ karena orang Arab nggak menulis alif 2 alif di antara hamzah. Kemudian berikutnya juga sama. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a. Ini juga sama ya, yang ini. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, pertanyaannya cuman simple nih yang sebelah sini. Apakah ini termasuk mad iwad? Jawabannya ya, termasuk mad iwad. Karena syaratnya lengkap. Ada fathatain baris 2 di atas, dibaca satu baris ya, dibaca fathah saja, dibaca 2 harokat. Kenapa? Sebab secara imla itu ya seperti kaidah penulisan ya, kaidah penulisan Arab tidak menulis 2 alif sukun ya, di sini alif antara satu huruf. Jadi nggak mungkin gini. Ini kan panjang tadi nih, ya kan? Habis itu tulis di sini alif lagi. Dulu saya waktu pesantren, karena mungkin kurang teliti, nggak sampai di situ saya. Jadi pas gurunya imla, syarib tu, ma'an katanya. Oh berarti ini ada alifnya setelahnya. Enggak. Kalau kaidah imlaknya enggak boleh tulis alif. Mana? Kalau ini sudah pasti. Karena yang kita omongkan yang tidak ada alifnya. Karena di situ sering salah. Kalau yang sini insya Allah enggak salah lah. Paling yang baru baca aja roqiban. Nah, itu aja. Nah, itu kan salah memang belum tahu. Nah, yang kayak gini tadi tuh, yang udah tahu bahkan salah di situ.